Bursa saham Thailand tuh itu udah jatuh ke titik terendah mereka dalam 4 tahun terakhir. Unrest in the country has put a heavy cost on the tourism industry. Dan ini semua bisa terjadi, bisa kayak gini, itu karena faktor geografis. Kita bahas Thailandan lagi. Kemarin kan kita udah ngebahas kenapa di Thailand tuh banyak banget kudeta. Udah jadi siklus bahkan kan. Bahkan sama orang sana tuh sampai dianggap biasa aja. Nah sekarang gue mau ngelanjutin pembahasan kemarin nih. Soalnya kudeta gini kan bisa bermunculan. Itu pasti salah satunya tuh karena kondisi politik yang nggak stabil kan. Nah yang menarik ternyata ketidakstabilan politik Thailand ini tuh ada hubungannya sama kondisi geografis negaranya loh. Wah. Kok bisa ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana kondisi geografis Thailand berpengaruh ke ketidakstabilan politiknya di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas faktor geografisnya, gue mau ngebahas dulu nih, emang ketidakstabilan politik di Thailand tuh apa-apa aja sih? Emang selain kudeta ada yang lain? Nah, gue mau bahas itu dulu tuh, biar kita tahu emang setidak stabil apa sih politik di Thailand. Ya, sebenarnya semua negara tuh pasti pernah ngalamin konflik internal ya. Mau negara maju, mau negara berkembang, pasti ada masa-masa di mana negaranya tuh lagi kacau secara politik. Tapi di antara semua negara yang ada satu negara nih yang bisa dibilang politiknya tuh paling rajin konflik, paling rajin kudeta politik sama demo. Nama negaranya tuh Pratetthai, Thailand. Nih, udah pernah kita omongin sebenarnya, tapi nggak apa-apa nih, gue ulang lagi. Jadi kalau menurut statista, sejak Perang Dunia II berakhir di tahun 1945 sampai tahun 2021, Thailand tuh jadi negara dengan usaha kudeta berhasil terbanyak di dunia. Bahkan ngalahin negara-negara konflik kayak Suriah, Bolivia, Sudan, sama Irak. Totalnya tuh ada 10 kudeta yang berhasil ngegulingin pemerintahan yang lagi ngejabat buat diganti sama pemerintahan yang baru. Tapi terus kalau dilihat secara keseluruhan dengan memperhitungkan usaha kudeta yang gagal sama yang dituduhkan juga, itu Thailand tuh ada di urutan keempat setelah Sudan, Irak, sama Bolivia. Dengan total usaha kudeta sebanyak 18 kali dalam waktu kurang dari 80 tahun. Jadi secara total ada 18 kudeta, tapi yang berhasil tuh cuma 10. Jadi kalau dihitung dari persentase berhasilnya tuh dia tuh di urutan 4. Tapi kalau dilihat dari 10 kali berhasilnya, dia tuh urutan pertama. Dan periode pemerintahan terpanjang yang pernah ada di Thailand tanpa kudeta tuh adalah 15 tahun. The world has changed a lot over the years, but the coup cycle in Thailand has remained constant. Dan kalau menurut Geopolitical Monitor, faktor utama yang ngebikin politik Thailand nggak pernah stabil adalah militernya, yang suka terlalu mengintervensi. Geng-geng Lumtu, Lumpom, ya mereka-mereka inilah. Iya, jadi kebanyakan kudeta di Thailand tuh berasalnya tuh dari militernya. Bahkan nggak jarang antara militer sama sipil itu mereka pada rebutan kekuasaan tuh. Kayak di tahun 2006 yang ngegulingin Thaksin, sama di tahun 2014 yang ngegulingin Yingluck, adanya Thaksin. Itu kan dua-duanya kan antara militer sama sipil kan. Nah kalau udah gini kan pasti masyarakatnya kan jadi kepecah dong. Antara yang ngedukung intervensi militer sama yang ngedukung pergerakan rakyat, ngedukung pergerakan masyarakat sipil. Selalu kebagi dua gitu tuh jadinya tuh. Terus selain militernya yang suka ngekudeta dan bikin masyarakatnya jadi kepecah, faktor lain yang bikin politik di Thailand nggak pernah stabil tuh adalah faktor monarki. Kayak contohnya, ya yang udah pasti lah ya, Doi nih, Maha Vajiralongkorn, Lung O. Yang udah jadi rahasia umum kalau kepribadian Doi itu ya bermasalah lah, nggak beres. Suka main cewek, bertingkah nyeleneh, ya banyak lah. Yang buat detailnya bisa lu lihat di video gue yang ini. Marketing. Dan ya, walaupun sekarang monarki Thailand tuh cuma simbol negara aja, nggak punya hak dan wewenang langsung di pemerintahan, tapi dalam banyak kudeta yang diorganisir sama militer, dalangnya tuh ya tetap monarki-monarki juga. Jadi sering tuh monarki sama militer mereka kerjasama buat ngekudeta pemerintahan. Kalau yang pemerintah dirasa udah nggak sejalan sama visi misinya monarki. Jadi ya gitu ya, walaupun nggak punya wewenang langsung di pemerintahan, tapi monarki Thailand tuh masih sering banget bergerak lewat intervensi militer buat melakukan kudeta. Dan kalau petinggi-petinggi negaranya aja kacau, otomatis masyarakatnya juga bakal ikutan kacau dong. Makanya akhirnya banyak deh tuh demo-demo yang terjadi yang ngeprotes pemerintahan, yang ngebikin kondisi politik di sana tuh makin nggak stabil lagi. Thousands of Thai anti-government protesters overtook Bangkok's Democracy Monument on Wednesday in a symbolic move in their fight for democracy.
Earlier in the day, they had faced off against supporters of the monarchy. Nah, yang miris nih, kalau menurut Australian Strategic Policy Institute disebut, sejak Thailand ngeganti bentuk pemerintahannya dari monarki absolut jadi monarki konstitusional di tahun 1932, itu dari situ keterbukaan politik dan pemilihan umum yang selalu kacau tuh sedikit banyak jadi menghambat Thailand dalam berinovasi, dalam membuat kemajuan. Soalnya ya gimana mau maju kalau negaranya ada di posisi bertahan terus? Kalau situasinya kayak gini kan jadinya kan pasti yang jadi prioritas buat diurus sama pemerintahnya tuh kan pasti pemberontakan-pemberontakannya dulu, usaha-usaha kudetanya dulu. Jadi ya mana sempat mikirin inovasi. Tapi ya di sisi lain ini juga nggak berarti pemerintahan yang jabat tuh selalu benar ya. Nggak sama sekali. Bisa jadi yang mau ngekudeta tuh justru lebih pro rakyat dibanding pemerintahan yang mau dikudeta. Atau bisa juga sebaliknya. Ya pokoknya masing-masing kasus kudeta tuh selalu beda-beda lah kondisinya. Tapi ya mau yang manapun itu, mau pemerintahnya pro rakyat atau pro monarki, yang pasti ketakutan akan kudeta tuh selalu ada. Dan itu ngebikin perkembangan negaranya jadi terhambat. Dan persoalan ketidakstabilan politik di Thailand tuh nggak cuma terbatas di usaha-usaha kudeta doang ya. Enggak, selain itu tuh masih banyak tuh. Kayak pemberontakan-pemberontakan, gerakan separatis, itu juga ikut berkontribusi besar dalam ketidakstabilan politik di Thailand. Kayak contohnya misalnya pemberontakan di Thailand Selatan deh. Nih, kalau menurut The Nation, selama 20 tahun terakhir tuh udah ada hampir 10.000 serangan di wilayah selatan yang pengen merdeka. Di wilayah selatan yang pengen memisahkan diri dari Thailand. Dan 10.000 serangan ini tuh udah ngerugiin negara sebesar 500 miliar baht secara total. Sama udah memakan ribuan korban jiwa. Baik dari masyarakat sipil, pemberontak, militer, maupun pejabat. Dan itu tuh segitu tuh baru yang di selatan doang ya. Selain itu masih banyak lagi tuh pemberontakan dan demo-demo yang terjadi di seluruh negeri. Yang nambah daftar panjang dari bentuk ketidakstabilan politik di Thailand. Dan gilanya ternyata salah satu alasan terbesar kenapa politik Thailand nggak pernah stabil tuh karena kondisi geografisnya. Iya, jadi kalau menurut Polymeter, letak dan kondisi geografis tuh itu bisa banget nunjukin kondisi dan tantangan suatu negara. Mulai dari ukurannya, letak astronomisnya, pembangunannya, sampai persebaran manusianya, itu tuh bakal berpengaruh ke peluang dan tantangan suatu negara. Nah, kalau buat di Thailand nih, yang jadi tantangan geografis terbesar mereka tuh adalah pembangunan yang nggak merata. Nggak meratanya tuh gimana? Nih, kalau menurut Statistics Times, dari 70 juta populasi Thailand, sekitar 11 jutanya tuh itu tinggal di ibu kotanya. Tinggal di Krung Thep, tinggal di Bangkok. Nah, dengan banyaknya orang yang numpuk di satu tempat doang gini, ini ngebikin kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan jadi difokuskan di sana doang, di ibu kota doang. Sementara daerah-daerah lain tuh itu jadi kurang dikembangkan dan kurang terpantau. Dan ini gue relate sama ini sih, soalnya kan kemarin kan gue habis road trip ya di Thailand ya. Gue tuh ngelewatin 20-an provinsi dari 77 provinsi di Thailand. Nah itu selama gue road trip tuh emang berasa banget tuh pembangunan gak meratanya tuh, berasa banget jomplangnya. Tapi ya ini tuh sebenarnya tuh emang masalah yang dialamin banyak negara sih ya, nggak cuma Thailand doang, dimana yang fokus dikembangin tuh cuma ibu kotanya doang. Tapi terus buat di Thailand, dengan semua ketidakstabilan yang ada, sama karena di kota tuh banyak kaum yang melek sama politik kan, jadinya mereka tuh lebih nggak takut buat vokal, mereka tuh lebih nggak takut buat ngedemo mempertanyakan pemerintah. Jadinya kondisinya di Thailand tuh kayak orang-orang yang berpendidikan, yang ngerti-ngerti politik gitu, itu tuh mereka tuh ngumpulnya di Bangkok, yang akhirnya nimbulin banyak aksi yang terjadi di sana. Apalagi ketika pemerintahnya dirasa ini udah nggak bener banget nih, udah tuh pada turun tuh mereka tuh ke jalan tuh buat demo. Tapi di saat bersamaan di wilayah lain, karena pembangunan dan peluang ekonominya beda kan, jadinya isu-isu yang dipermasalahkan juga beda. Tapi ya ini bukan berarti yang di wilayah lain, yang di daerah-daerah tuh jadi aman dan tentram sepenuhnya ya. Enggak, tetap gonjang-ganjing, cuma beda masalah aja. Kayak misalnya ketika yang di Bangkok tuh ngedemo pemerintah, ngedemo militer, ngedemo monarki, nah yang di luar Bangkok itu demonya tuh beda lagi. Demo mereka tuh lebih berkaitan ke bantuan kemiskinan, demo petani, ya yang gitu-gitulah. Yang nggak langsung point out ke kondisi politik negaranya, tapi tetap berkontribusi ke dalam ketidakstabilan politik negaranya. Atau ya kasarnya, kalau buat orang-orang yang di Bangkok tuh mereka tuh demonya tuh udah ngedemo sistem. Nah, kalau yang di luar Bangkok, yang di daerah-daerah, mereka tuh masih ngedemo masalah perut. Ya simpelnya gitulah.
Dan faktor geografis ini juga akhirnya ngelahirin banyak pemberontakan di perbatasan Thailand, terutama Thailand Selatan. Kalau menurut diplomat, selama 20 tahun terakhir, pemberontakan yang dilakuin sama separatis Melayu Muslim di selatan tuh itu masih cukup sering terjadi loh. Ya gimana ya, wilayah selatan yang jauh dari pusat pemerintahan tuh itu emang sering banget dianggap nggak menyatu sama orang dan budaya Thailand di wilayah yang lebih utara. Nah, gara-gara ini akhirnya banyak orang di selatan yang ngerasa mereka tuh bukan bagian dari Thailand. Walaupun mereka warga negara Thailand, tapi mereka ngerasanya enggak, gue nggak ada kedekatan emosional nih sama Thailand nih. Mereka ngerasanya jadi gitu tuh. Dan karena ngerasa bukan bagian dari Thailand, akhirnya bermunculan deh tuh kelompok-kelompok bersenjata yang pengen merdeka, yang pengen memisahkan diri. Ya kan Thailand Selatan ini, apalagi yang paling selatan, kalau dilihat dari segi wilayah dan budayanya, mereka tuh kan emang lebih mirip sama Malaysia ya, dibanding sama sisi Thailand yang lebih utara. Ya jadi dari sini kelihatan ya, kalau Thailand tuh emang kayak apa ya? Ya bisa dibilang kayak punya bubble-bubble sendiri gitulah yang memisahkan antara satu tempat sama tempat lain. Memisahkan antara satu masyarakat sama masyarakat lain. Memisahkan satu masalah dengan masalah lain. Dan biasanya emang gitu, bubble-bubble masalah gini tuh nggak dicampur. Kayak misalnya contohnya yang tadi deh tuh, konflik di selatan tadi. Nah itu semua ketidakadilan dan usaha separatisme yang terjadi di selatan, itu didemoinnya, dipermasalahkannya ya di selatan doang. Wilayah lain nggak ikut campur. Terus kalau ada wilayah yang punya masalah sama masalah kemiskinan juga, ya itu bakal didemonya tuh di situ doang, di wilayah itu doang. Sedangkan di ibu kota, di Bangkok, aksi dan demo-demo yang terjadi tuh biasanya tuh lebih berkaitan sama politik, termasuk mengkritik kebijakan dan kekacauan di pemerintahan. Jadi jarang banget tuh ada demo di Bangkok soal aksi separatisme tuh, itu jarang banget. Atau demo kurangnya pembangunan di wilayah lain, atau kurangnya bantuan di luar daerah. Nah itu jarang banget tuh di Bangkok tuh. Dan gitu juga sebaliknya ya, orang-orang di luar area metropolitan Bangkok, mereka tuh lebih fokus ke masalah mereka sendiri daripada kondisi politik negaranya. Ya simpelnya itu tadi yang gue bilang, kalau di Bangkok tuh lebih ke sistem yang didemo, kalau di luar Bangkok, terutama yang di daerah-daerah, itu lebih ke masalah perut. Jadi ya kayak punya masalah masing-masing aja mereka, dan nggak pernah nyatu. Pelik juga ya. Tapi ini bukan berarti orang di luar Bangkok tuh sama sekali nggak ada yang peduli sama perpolitikan nasional ya. Enggak, yang peduli tuh tetap ada. Tapi ya mereka nggak sevokal dan seaktif orang-orang di Bangkok. Soalnya ya balik lagi, mereka punya masalah sendiri yang perlu disuarakan. Wah, perpolitikan nasional makin kacau aja nih. Tapi perut saya juga perlu diisi. Kita demo pertanian aja deh. Dan ini semua bisa terjadi, bisa kayak gini, itu karena faktor geografis. In the past, the Thais always been to remind the Malay that you are defeated people. You have to learn to live with this. Now the Malays are basically pointing back, say, I'm a Malay, and I'm not going to ever change my identity because it compromises with my religious value. Nah, kalau menurut Council on Foreign Relations, kalau Thailand terus-terusan nggak stabil dan krisisnya berlaku jangka panjang, itu bisa-bisa hubungan Thailand sama negara lain tuh jadi rusak. Terus investor juga jadi pada kabur dan Thailand akan jadi semakin lemah. Dan kalau udah lemah gini kan bisa-bisa Thailand jadi dianggap nggak menguntungkan lagi kan, dan akhirnya dibuang sama para investor. Takutnya gitu kan. Apalagi kalau menurut Gareth Leder, ekonom senior Asia di Capital Economics, dia bilang, sampai sekarang Thailand tuh masih belum bisa menemukan formula yang tepat buat menjembatani kesenjangan politik yang mendalam di sana. Jadi ya emang PR banget nih buat pemerintahnya nih. Cuma ya entah deh, ini dianggap PR gak nih sama pemerintahnya? Ya kalau pemerintahnya fokusnya malah ke hal lain dibanding menyelesaikan konflik dan kesenjangan politiknya, kayak fokus berebut kekuasaan misalnya, kalau gitu kan ya mana bisa ketemu tuh formula yang dimaksud sama Letter tadi. Yang ada malah siklus kudetanya bakal terus berlangsung tiap beberapa periode sekali, kayak yang terjadi selama ini. Apalagi terus kalau menurut Reuters, masalah ketidakstabilan politik ini tuh udah dirasain sisi negatifnya dalam hal ekonomi. Nih, di pertengahan tahun 2024 kemarin, bursa saham Thailand tuh itu udah jatuh ke titik terendah mereka dalam 4 tahun terakhir. Turun sebesar 6,9%. Dan ini ngejadiin Thailand sebagai pasar terburuk di Asia. Ini kan miris ya, padahal selama ini Thailand tuh jadi salah satu negara tujuan utama investasi loh, khususnya di Asia Tenggara. Nah masalahnya kan ekonomi negara-negara ASEAN sendiri tuh kan emang lagi terus berkembang kan. Jadi kalau Thailand nggak bisa ngimbangin itu, kalau mereka malah ngedrop terus, yang ada nantinya keunggulan-keunggulan Thailand selama ini itu malah jadi nggak menarik lagi. Yang nantinya itu bakal berdampak lebih buruk ke perekonomian negaranya.
Ayo lo, Ing, ayo lo. Jadi ya, ketidakstabilan politik di Thailand ini tuh emang hal yang udah terjadi sejak lama banget ya. Sejak pemerintahan monarki konstitusional baru dibentuk. Banyaknya kudeta yang terjadi, ditambah pemberontakan-pemberontakan di perbatasan, sama demo-demo di ibu kota, itu tuh ngebikin pemerintahan Thailand jadi selalu nggak stabil dan sering jatuh ke dalam krisis. Dan ya, itu tadi, kalau pemerintahnya nggak bisa nemuin cara menghentikan siklus kekacauan politiknya, sampai kapanpun ya kondisi di Thailand nggak akan berubah. Bakal kacau terus dan berpeluang merugikan negara secara ekonomi. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Ketidakstabilan politik Thailand ini bakal bisa membaik atau enggak? Atau bakal goyang terus, dikit-dikit kudeta terus? Yang mana nih? Silakan komen. Unrest in the country has put a heavy cost on the tourism industry. Estimates of nearly $3 billion lost this year with a drop of 1 million tourist arrivals. Oke, sekian Lari Mungkin kali ini tentang gimana faktor geografis mempengaruhi ketidakstabilan politik di Thailand. Ternyata bisa gitu ya. Mana masing-masing wilayah beda-beda lagi masalahnya dan nggak pernah nyatu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah berhubungan. Jadinya ya masalahnya ya gitu-gitu aja masing-masing, nggak pernah berubah. Ya kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.